Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Ali Rahman di The Lawyer TV. Baik, kali ini saya bersama salah satu perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, yaitu Bang Yudi Hardiansyah. Ya. Oke, Bang Yudi, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat Mas Andi. Alhamdulillah, tambah kurus saja ini. Sehat, tambah sehat. Oke. Baik, ini penonton. Ya. Jadi untuk kali ini kan kita akan membahas tentang apa sih lembaga bantuan hukum itu, dan khususnya lembaga bantuan hukum atau LBH Bulan Bintang. Ya. Oke. Jadi gini, maksud. Ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama ya, sebelum menjadi advokat, ya, jadi kan dulu itu pekerjaannya sebagai apa ini? Ya. Terima kasih Mas Andi. Ini jadi flashback ya. Ya. Sebelumnya saya menjadi advokat ini saya seorang bankir. Bankir. Ya, saya kerja di bank. Ya, kerja di bank, di Ya. Bank Mega di Jakarta. Kebetulan saya dapat bagian di legalnya. Oh, staf legal. Staf Ya? legalnya. Betul. Ya. Itu udah berapa tahun, apa mungkin mulai tahun berapa sampai berapa? Ya, dari 2013 saya lulus kuliah, kemudian saya menjadi bankir di Jakarta kurang lebih 3 tahun dan sampai 2015. Ya. Sampai 2016. Kemudian saya hijrah dari Jakarta, saya hijrah ke Pasuruan. Oh, Pasuruan. Ya, kebetulan saya pegang cabang di sebuah lembaga finance. Oh ya. Setelah itu kurang lebih 2 tahun saya menjadi advokat. Oke. Berarti ya udah cukup lama sih zaman Ya. bergerak di dunia finance gitu Finance, ya. ya, betul. Alhamdulillah. Sama ini Bang Yudi. Nah, kenapa sih jenengan memilih advokat dibanding karyawan karyawan finance gitu ya. Finance. Ya, jadi berdasarkan kompetensi dan kompetensi saya sebagai sarjana hukum, Ya. saya memang bergeraknya di bidang hukum. Tapi lama-kelamaan saya merasa kayaknya ini bukan passion saya. Di finance ini bukan passion saya. Ya, Artinya meskipun jurusannya saya di bagian legalnya, tapi saya rasa kayaknya kok panggilan hati saya malah ke arah advokat gitu Mas. Apalagi kan jenengan kan di bagian legal Ya. pasti kan gak jauh beda sama itu dengan ketemu klien, Ya, negosiasi sama klien, kesepakatan. Betul. Jadi pastinya di dunia hukum sudah familiar pastinya. Sudah familiar. Oke. Nah ini sama ini Bang Yudi, kenapa sih alasannya sampai lebih memilih advokat? Ya seperti jenengan bilang tadi itu berarti faktor dari hati nurani atau dari ada teman yang support gitu. Ya, jadi pertama itu dari hati, belum tahu ini advokat ini kerjanya apa sih, pengacara ini seperti apa sih, karena memang saat saya baru lulus itu saya punya dosen yang juga berprofesi sebagai pengacara. Tapi posisinya saya nggak begitu tahu apa sih ranah dunia kerja di bidang advokat itu seperti apa. Akhirnya ada kawan yang semacam mempromosikan lah posisi pengacara ini, advokat ini kerjanya seperti ini. Akhirnya saya mulai tertarik itu, dari hati saya mulai tertarik. Sambil ngobrol-ngobrol, tanya-tanya lebih dalam, ya jatuhlah saya bilang saya pada jadi advokat. Siapa sih orang atau yang mensupport sampai saat ini gitu loh? Ya. Atau mulai awal sama jadi advokat itu? Ya, jadi dalam dunia advokat ini saya dikenalkan murni memang pertama dari dosen. Ya. Dosen kami memang ada beberapa yang advokat profesinya, tapi dari kawan saya itu ada advokat namanya Didi Lestariono. Oke. Itu advokat terkenal di Malang. Dia posisinya yaitu mempromosikan dunia advokat itu, dan bahasanya kayak mendorong saya untuk jadi advokat. Jadi sebelumnya sama Didi Lestariono Ya. itu emang teman lama atau baru kenal itu zaman? Saya teman sejak kuliah. Oh, sejak kuliah. Sejak kuliah. Jadi sejak kuliah teman, terus sempat terputus komunikasi sejak saya bekerja di Jakarta. Tapi pada saat saya pindah ke Pasuruan, komunikasi terjadi lagi. Jadi seperti kayak di channel ini ya. Jadi ini kan channelnya Didi Lestariono atau The Lawyer TV. Ya. Jadi
harapannya buat kalian penonton yang melihat video ini, harapannya ke depannya kita saling berbagi dengan Bang Yudi ini dan juga teman-teman bisa sharing, jadi sama-sama mensupport gitu loh. Oke. Sama ini Bang Yudi, ini kan sama sebagai ketua di LBH Bulan Bintang ini. Oke. Sama ini LBH itu sebenarnya itu apa? Jadi LBH itu rata-rata orang awam atau masyarakat umum itu mengetahui bahwa lembaga bantuan hukum. Jadi tempat orang-orang masyarakat yang pengen mendapatkan konsultasi hukum secara dalam tanda kutip gratis, itu mereka akan larinya ke LBH. Karena dalam undang-undang juga disediakan bantuan hukum, dalam undang-undang juga ada penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu. Sama ini penonton, benar nggak sih LBH itu biayanya gratis atau gimana? Jadi biar kita sama-sama tahu, soalnya kita tahunya begini, gratis cuma-cuma nggak bayar. Mau dijelaskan? Baik. Jadi ada beberapa tipikal LBH. Sambil lihat kamera. Ada beberapa tipikal LBH yang posisinya memang ada yang benar-benar gratis, ada juga yang posisinya ada terkait dengan biaya honor advokat saja yang digratiskan, tapi untuk operasional tetap dibiayai oleh pihak prinsipal atau pihak yang punya perkara. Tapi kalau di LBH kami, LBH Bulan Bintang Malang Raya ini, kami biasanya lebih selektif. Jadi kayak semacam ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu Mas. Jadi kalau dia mengatakan bahwa saya ini tidak mampu, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita menjalankan atau menyelesaikan atau membantu proses hukumnya dia. Syaratnya ini apa aja nih? Syaratnya biasanya di LBH kita LBH Bulan Bintang Malang Raya ini, kami biasanya meminta untuk syaratnya adalah surat keterangan tidak mampu SKTM dari desa, kelurahan, yang diverifikasi oleh kecamatan. Kenapa? Karena rata-rata Mas Edi, kadang-kadang dalam dunia kepengacaraan atau dunia advokasi ini, rata-rata orang terkadang padahal mampu tapi dia mempercitrakan dirinya sebagai tidak mampu biar gratis. Jadi verifikasi kita di LBH Bulan Bintang ini adalah SKTM dan ada syarat-syarat yang lainnya. Jadi nggak cuma gratis saja jadi harus memenuhi persyaratan. Betul. Sama nih Bang Yudi, apa sih yang membedakan LBH Bulan Bintang sama dengan kantor advokat yang lain? Jadi Mas Edi dan pemirsa The Lawyer TV, jadi sebetulnya kalau LBH secara umum dengan kantor advokat yang lain, berbedanya hanya pada yang pertama, LBH ini adalah tidak profit oriented. Artinya dia memang murni pure untuk membantu masyarakat. Di samping ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau kantor advokat rata-rata memang profit oriented. Artinya mereka membuka itu sebagai komersial, sebagai perkara-perkara yang bernilai profit atau bernilai uang. Jadi bedanya lembaga bantuan hukum dengan LBH dengan kantor advokat adalah rata-rata terkait dengan profit. Gitu. Jadi kan emang kalau di dunia advokat biasanya kan rata-rata sih lihat sampai Mas itu kan sekarang kan waduh udah mobilnya bagus, terus penampilannya beda, terus jarak 2 meter udah wangi. Wah ini advokat ini banyak duitnya. Tapi alhamdulillah teman saya yang di advokat ini rata-rata alhamdulillah mereka itu sukses dan berhasil. Contohnya Bang Yudi ini sama yang punya channel The Lawyer TV. Sama ini Bang Yudi, kan LBH di Malang Raya kan banyak. Nah, yang membedakan dengan LBH Bulan Bintang sama LBH yang lain ini biar untuk eksis ini apa sih? Jadi di LBH di Malang, khususnya di Malang dan pada umumnya di seluruh Indonesia, kalau di Malang sendiri LBH Bulan Bintang ini memang kami membukanya secara universal. Artinya berbagai perkara kami terima selama memang kami bisa mampu mengerjakannya. Jadi ada beberapa LBH, saya tidak bisa menyebutkan namanya di sini, tapi ada beberapa LBH yang memang posisinya terfokus sama beberapa perkara.
Misalnya ada LBH yang fokusnya hanya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, itu ada. Ada juga LBH yang posisinya terkait dengan penunjukan dari pengadilan. Nah, kalau kami di sini memang kami buka untuk LBH Bulan Bintang, kami buka secara universal. Jadi semua perkara asalkan bisa kami bantu, insya Allah kami bantu. Oke. Sama ini Bang Iti. Ya. Ini kan kalau saya lihat ya, mungkin teman-teman kalau lihat mungkin dari logonya sendiri kan, Bulan Bintang ini kan ya seolah-olah ini kan pasti ada sesuatunya. Ya. Ini sebenarnya LBH Bulan Bintang ini milik siapa Bang Iti? Ya. Jadi pada dasarnya kita ini di Malang ini merupakan perwakilan dari LBH Bulan Bintang Pusat di Jakarta. Ya. Jadi LBH Bulan Bintang Jakarta itu merupakan LBH pendirinya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra. Jadi Prof Yusril mendirikan LBH Bulan Bintang tujuannya untuk membantu masyarakat kecil dan lebih mengenalkan hukum terkait dengan masyarakat kecil. Jadi makanya di LBH Bulan Bintang ini kantor pusat ada di Jakarta, di kantor di daerah Pasar Minggu. Ya. Kemudian direkturnya namanya Pak Firman. Nah, kami di sini mewakili Malang Raya. Oke, sama ini Bang Iti. Bulan Bintang ini di Malang ini berdirinya tahun berapa? Ya. Bulan Bintang ini berdirinya persis di 2020. Awal-awal pandemi. Awal pandemi. Awal pandemi. Berarti Januari Februari. Ya, Januari. Januari. Ya, kita berdiri 2020, insya Allah sekarang sudah 2 tahun. Nah, kita di sini posisinya membawahi Malang Raya. Malang Raya berarti mulai Batu bisa cover, kabupaten juga cover. Malah pada prakteknya sampai saat ini kita sudah menangani malah di seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya. Tapi kalau di Surabaya ada sendiri apa? Di kantor Surabaya ada. Ada ya. Itu perwakilan wilayah. Perwakilan. Jadi perwakilan Jawa Timurnya di sana, tapi hanya sifatnya koordinasi. Kalau advokatnya dari sini. Oke. Gitu. Sama ini Bang Iti. Ya. Kan selama sampean jabat di advokat itu kan udah berapa tahun berarti nyaman? Saya sudah kurang lebih hampir 4 tahun. 4 tahun. Ya. Berarti sudah 4 tahun. Lama ini. Alhamdulillah. Kalau kuliah lulus 4 tahun. Ya. Sudah sarjana 1. Sama ini Bang Iti. Selama sama menjadi advokat atau di LBH Bulan Bintang ini ada nggak kasus besar yang nggak pernah sama lupakan? Mungkin itu benar-benar wah ini rumit sekali, ini ternyata menyenangkan sekali, itu ada nggak? Iya. Case yang saya pernah tangani dengan LBH ini itu case yang kita menangani tentang Pilkades. Pilkades. Ya. Pilkades ini di daerah Tapal Kuda, salah satu daerah Tapal Kuda, daerah Probolinggo. Ya. Itu posisinya memang penuh banyak kepentingan. Jadi karena di sana juga terkenal dengan faktor-faktor yang kasar maupun yang halus. Jadi di situ dan menguras tenaga dan menguras waktu juga. Nah, jadi itulah yang menurut kami memang case yang kesulitannya lumayan. Berarti itu sampai berapa bulan tuh berapa? Kalau case-nya karena kita sidang ini setiap minggu itu cuma sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan, tapi posisinya memang kita semacam ada dorongan atau ada tekanan dari berbagai arah gitu. Oh iya. Karena kan namanya kita nangani Pilkades ini kan jor-joran mereka tuh kalau di banyak kanan kiri yang iya, betul. Dari goib atau dari iya, betul. Benar-benar. Jadi benar-benar pengalaman itu ya kayak memang Pilkades emang rata-rata ya gitu emang. Iya. Saudara saya di Situbondo juga sendiri jadi tiap malam itu kayak diserang apa. Itu mesti ada aja. Dan itu kami baru tahu setelah menangani perkara itu. Sebelumnya kita nggak tahu kalau daerah Tapal Kuda itu masih banyak yang ada mistisnya, itu kita belum tahu. Nah, apalagi kan pemilihan kades. Raja di desa. Siap. Nah, sama ini Bang Yudi. Ya. Sebelum penutup, nah, siapa sih orang yang berjasa di kehidupan sampean sampai saat ini? Ya mungkin orang tua atau siapa? Mungkin bisa sampean sebutkan. Ya. Yang pasti yang pertama yang paling berjasa adalah orang tua saya.
orang tua saya sudah mendidik saya dengan segitu kerasnya, segitu hebatnya, sehingga saya bisa menjadi mental saya bisa mental kuat. Kemudian istri dan anak-anak saya membawakan saya, dan juga teman-teman. Nah seperti sekarang Mas Didi, dan juga Didi ini juga termasuk teman saya yang memang saya sempat pernah magang di tempatnya beliau selama 1 tahun. Jadi pengalaman itu yang saya memang benar-benar hargai dan saya manfaatkan betul sampai sekarang. Emang saya sendiri sini di The Lion TV ini ya partnernya Didi Lestarion ya, emang benar-benar berasa beliau ini cara brandingnya diri sendiri, cari jaringannya, dia benar-benar konsisten dan punya tim-timnya sendiri, jadi benar-benar profesional. Profesional ya. Harapannya Mas Yudi ini kan orang yang profesional, pasti sama-sama baik. Oke, teman-teman, sekian dulu ya ngobrol bareng Bang Yudi Ardiansyah. Oke, sekian dulu ya video dari kami. Sampai jumpa.